bukit itu, kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu. Oh sayangku. Bentar ya, Dis. Mbok. Ya, Non. Mbok, kayaknya ada yang datang deh. Sebentar, Non. Kenapa, Din? Ada tamu? Kayaknya sih gitu. Siapa, Mbok? Ada Den Franky, putranya Ndoro Yanwar. Oh, ya udah, Mbok. Ada siapa, Din? Franky. Franky. Siapa tuh? Nanti deh aku ceritain. Udah dulu ya, nanti aku telepon lagi deh. Dah. Franky, Apa kabar, Din? baik. Kamu apa kabar? Baik. Masuk dulu deh. Joyce mana? Kok nggak ikut? Jo lagi sibuk sama teman-temannya. Teman-temannya di Jakarta kan segudang. Dan kamu? Aku mana punya teman di Jakarta. Kalau teman kamu lebih banyak di Bali, ngapain kamu pindah ke Jakarta? Sebetulnya alasanku kembali ke Jakarta itu cuma karena pengen ngelupain kejadian pahit yang aku alami di Bali. Patah hati, iya kan? Kok kamu tahu? Apalagi kalau bukan patah hati. Memangnya kamu udah pernah merasakan patah hati? Untungnya sih belum. Oh iya, aku ambil minum dulu ya. Maafkan saya, Mark. Tapi saya harus pergi. Yanwar, Franky, dan Joyce, semuanya menolak saya. Maafkan saya. Karena saya sudah terlanjur banyak memberikan janji-janji kepada kamu. Saya tidak bisa membohongi perasaan saya, Mark. Cinta yang saya rasakan pada kamu hanya cinta sesaat. Karena ketika itu saya tidak mendapat perhatian Yanwar. Kalau orang salah, ya jelas ngerasa takut, Bang. Pakai ngabur segala lagi. Ngaburnya kemana coba? Pingkan itu ngabur ke Batam nyusul Abah. Dia pasti sudah ngadu semuanya sama Abah. Dia kan dekat sama Kemuning. Pasti persoalan kita sama Kemuning juga sudah sampai ke telinga Abah. Keadaan makin gawat. Kalau dia berhasil merayu Abah, bisa-bisa Abang berubah pikiran. Maksud Abang? Ya. Kalau Abang berubah pikiran, bisa-bisa surat berharga itu tidak jatuh ke tangan Abang. Abang pikir cuma Pingkan aja yang bisa ngadu ke Abah. Kita juga bisa. Masa sih sampai begitu? Sumpah, Mi. Tadinya saya nggak mau Umi tahu masalah ini. Ini kan soal pekerjaan. Tapi saya lama-lama kasihan lihat Bang Fikar. Terus-terusan aja dikerjain sama dua perempuan itu. Bagaimana ya? Bang Fikar sangat membutuhkan uang itu, Mi. Untuk modal usaha. Kalau terus-terusan di bawah Bang Yanwar,
kapan majunya? Bang Yanwar juga nggak mau ngasih kesempatan sama adiknya. Apalagi sekretarisnya itu pinter ngerayu. Dia pikir sebentar lagi dia bakal jadi istrinya, terus bisa nguasain semua-muanya. Sekretaris Yanwar? Kemuning maksudmu? Siapa lagi? Dia kan sudah lama kerja sama Yanwar. Kalau memang betul mereka ada apa-apanya, masa sudah sekian lama mereka belum menikah juga? Dia kan janda, Mi. Justru itu. Dia kan janda. Yanwar duda. Apalagi yang mereka tunggu kalau betul dugaanmu? Ya mungkin aja Bang Yanwar menunda. Karena dia kan baru aja cerai sama Ter istrinya. Takut reputasinya jelek. Apalagi kalau ketahuan selingkuh sama sekretarisnya. Pokoknya Mi, cuman Umi satu-satunya harapan kami. Kalau Umi bicara sama Abah, Abah pasti mau ngedengerin. Masa Umi rela sih harta yang harusnya menjadi bagian Bang Fikar digerogotin sama bini mudanya Abah yang centil itu? Ya, halo? Dari mana ini? Sebentar ya. Pi. Pi, ada telepon, Pi. Dari mana? Bu Nana. Nana. Kok dia tahu kita di sini? Pasti ini ada hubungannya dengan Victor. Papi mesti tegas deh. Kalau enggak, bilang aja enggak. Halo? Joshua tuh siapa sih? Dia laki-laki yang nggak bisa gue hilangin dari pikiran gue. Pacar lo? Bukan. Tapi dia ninggalin kenangan manis di hati gue dibanding cinta pertama gue. Ternyata lo romantis juga ya? Bukan romantis, tapi dramatis. Dia tinggal di Jakarta. Tapi kita ketemunya di Bali. Dia kerja dan tinggal di Jakarta. Soalnya alamat kantornya di Jakarta. Terus lo udah ketemu sama dia? Belum. Staffnya bilang dia lagi sibuk. Dia lagi ada di London sekarang. Si Frankie sibuk juga ya? Kok sampai sekarang belum pulang? Kenapa sih lu nyariin dia terus? Ya nggak apa-apa, nanya doang. Lu ngapain sih bergaya doang? Berenang, Ki? Gue nungguin lo nggak ganti-ganti sih. Kenapa lu nggak bilang dari tadi? Cepetan. Ganti baju dulu ya. Ya udah. Wait, temenin Ayah makan ya? Gak usah, nanti ganggu lagi. Paling juga lu berangkat sama si Frankie kan? Enggak, sendiri kan? Oke, kalau gitu pergilah sendiri. Gua ada meeting. Meeting apa? Ke Pemda. Yos, gua nggak mau nyerah sama si Yanwar. Kalau lu nyerah, itu urusan lu. Tapi gua juga berhak untuk menentukan maju mundurnya perusahaan ini. Oke. Masuk ke ruang Ayah bentar, oke? Apa? Itu kabar yang saya dengar dari Pemda, Pak. Proyek Rancamana kita dialihkan ke kontraktor lain karena ada kesalahan. Kesalahan? Kesalahan apa? Kontrak kan sudah ditandatangani. Kok mereka seenaknya main batalkan begitu? Sembarangan. Jadi bagaimana, Pak? Kita ke Pemda sekarang. Ini hari kan Bapak harus ke kantor pajak. Alah, tunda besok aja lah. Itu kan hanya soal PPN. Kita kan selalu melunasi PPN. Baik, kalau begitu saya siapkan kendaraan. Bagaimana kalau saya yang ke kantor pajak, Pak? Ya, saya rasa itu lebih baik. Mari, Pak.
gila, Wi. Memangnya kenapa? Ini bukan untuk yang pertama kalinya, kan? Iya. Tapi ini pertama kali you bikin keputusan tanpa pengetahuan I. Sudah kepalang, Yos. Lagian kalau lu nggak repot sama si Frankie lu itu, mungkin gue sempat ngasih tahu lu. Tapi, Yos, gue nggak mau nyerah. Gue juga tahu, lu sebetulnya nggak mau nyerah. Tapi karena si Yanuar itu bapaknya si Frankie, lu merelakan proyek itu. Ya kan? Supaya lu nggak ada konflik sama si Frankie. Itu betul kan? Jangan-jangan si Yanuar itu sengaja mengirim anaknya buat merayu lu. Biar tender itu jatuh ke tangan dia. You jangan ngomong sembarangan ya. Selamat siang. Selamat siang. Pak Joko ada? Pak Jokonya sedang ada keperluan, Pak. Loh, gimana? Kira-kira sejam lalu saya telepon katanya ada. Kurang tahu, Pak ya. Yanuar. Yosua. Jadi kamu sudah ke rumah tante dan ketemu Dinda? Iya, saya mau ngucapin terima kasih buat bunga yang tante kirim untuk saya dan Jo. Mana dia? Frank, Sore, Pak. ngapain kamu di kantor Papa? Dia cuma mampir. Ning, kamu ke ruang saya sekarang. Dan kamu, Frank, sebaiknya kamu pulang. Dan ingat, nanti malam Papa mau bicara sama kamu. Ngerti kamu? Iya, Pak. Malu saya mendengar guncingan di Pemda. Katanya saya sengaja menyodorkan anak saya untuk memenangkan proyek di Rancamana. Omongan orang nggak usah difikirkan, Pak. Yang penting Bapak tahu bahwa itu tidak benar. Iya, tapi kenyataannya anak saya si Frankie itu kan berteman baik dengan si Yosua. Masa? Kenal di mana, Pak? Pak Yosua itu kan kelompok Yupis. Bagaimana dia bisa kenalan dengan anak seumur Frankie? Lagi pula Frankie ada di Bali dan dia bekerja di Jakarta. Katanya mereka berkenalan di Bali. Dan katanya pula si Yosua itu berkali-kali membantu anak saya. Karena Terry, ibunya, sangat tidak memperhatikan Frankie, sehingga Frankie perlu bantuan orang lain. Bantuan bagaimana, Pak? Maksudnya mengenai uang? Ya, mudah-mudahan aja soal uang. Tapi tolong, Ning, cari tahu tentang si Yosua itu. Apakah dia sudah berkeluarga atau belum? Untuk apa, Pak? Udahlah, saya mau pulang dulu ya. Kepala saya agak pusing nih. Untuk kemenangan kita. Kemenangan apa? Tender itu kan belum tentu jatuh ke tangan kita. Bukannya Yanuar bakalan nuntut Pemda. Itu kan soal nomor 2. Tapi tujuan soal nomor 1, kita kan sudah terpenuhi. Tujuan apa? Merusak nama si Yanuar. Sekarang reputasinya bakalan anjlok. Karena semua orang sudah tahu kalau dia menggunakan anaknya untuk mendekati lo. Supaya dia mendapatkan tender itu. Gila. You tega bener ngerusak nama Ai. Kalau orang-orang sampai tahu Ai punya hubungan dengan Frankie, anaknya Yanuar, reputasi Ai juga anjlok. Tahu? Jangan takut. Kalau lu terpaksa mundur, kan masih ada gua. Jadi lu nggak akan bakalan jadi gembel. Tapi kalau si Yanuar yang anjlok, dia akan kehilangan segalanya.
Iya kan? Yos, kita harus merayakan kemenangan ini. Bagaimana? Dinda. Frankie, kapan datang? Baru aja. Kok nggak kedengeran? Kamu udah lama. Baru. Jo mana? Jo lagi ganti baju. Kita mau jalan. Ikut yuk. Lain kali aja deh. Aku capek. Frank, mendingan ikut sama kita. Daripada lu sendirian di rumah, ke satpam aja. Lebih baik kamu jangan pergi, Jo. Semalam Papa nggak tidur nungguin kamu pulang. Papa kan lebih suka kita nggak ada di rumah. Supaya dibebaskan sama perempuannya. Kamu tuh salah sangka. Kemarin yang tidur di kamarmu itu si Dinda. Dinda? Iya, Dinda. Anaknya Tante Kemuning, sekretarisnya Papa. Oh, jadi benar. Sekarang Papa pacaran sama si Kemuning itu? Hus. Abis, kalau Papa nggak pacaran dengan Kemuning itu, ngapain anaknya ada di rumah sini? Tidur di kamar lagi. Itu karena... Udahlah Frank, lo nggak usah sok imut. Lin, kita pergi. Dadah. Untuk kemenangan kita. Kemenangan kita. Kemenangan kita. Bagaimana Pak Diki? Ya, perasaan senang, bahagia tentunya. Ketika tadi saya itu masuk, saya ketemu teman SMP saya. Aduh. Halo, Yanwar, Terry ya? Ada apa? anak-anak sudah kembali sama kamu kan? Sudah, semuanya ada di Jakarta. Kamu di mana? Kamu nggak perlu tahu aku ada di mana. Yang penting anak-anak sudah kembali sama kamu dan aku titip mereka. Halo? Halo? Dia cuma tanya, apakah anak-anak sudah sampai Jakarta? Cuma itu. Lalu dia tutup telepon. Perasaanku kok nggak enak. Ya, paling-paling dia cuma kangen sama anak-anak. Dia pergi sebentar untuk menenangkan diri. Sudahlah. Saya meneleponkan ingin tanya kabar Dinda. Apakah dia sudah sembuh betul? Dia sudah tidur. Nggak apa-apa kok. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Tapi bagaimana kalau besok malam saya undang kamu dan Dinda makan malam di rumah? Ya, sekalian ngobrol-ngobrol sama Joyce dan Frankie. Bisa kan? Boleh. Oke, makasih ya. Berapa? Gelas berapa? 4 kali ya. 5. Apa salah? WC dulu ya. Oh, banyak deh. Aku titip tas. Iya, iya. Jo, ayo pulang Jo. Siapa sih lu mau larang gue senang-enaknya? Jo, ayo pulang sekarang Jo. Apaan sih lu? Jo, ayo pulang. Kamu aku ajak ke Jakarta bukan untuk jadi urakan begini, tapi supaya kamu lebih baik. Lu aja yang jadi pahlawan ya, biar papa makin sayang sama lu. Kalau gue kan udah bejat, biarin aja gue rusak. Ayo pulang, pulang sekarang. Lepasin gue. Ayo pulang. Lepasin, Frank.
Papa nyuruh gue cari lu, Jo. Kalau lu ngomong sama Papa. Bangsat lu. Jo, gue kakak lu, Jo. Dan Papa ada orang tua kita. Ini tanggung jawab gue, Jo. Kalau lu mau bejat, bilang sama Papa. Biar Papa nggak cemesin lu lagi. Ayo pulang. Halo? Iya, dari mana? Saya sendiri. Apa? Terry. Pak Yanwar kirim fax ke kantor mengenai meninggalnya Bu Terry. Kamu jangan main-main. Papi! Ada apa sih? Kita harus segera terbang ke Jakarta. Terry meninggal. Oke, ya. Kasihan sekali perempuan itu. Udah diceraiin, sekarang kehilangan anak-anaknya, udah gitu mati bunuh diri. Itu namanya korban perasaan, Bang. Itu bukan urusan kita, Yul. Bukan urusan kita gimana? Bang Yanwar itu kan kakakmu. Berarti Terry itu kakak iparmu. Ini semua gara-gara Kemuning. Kemuning? Kamu pikir dia yang membunuh Terry? Secara nggak langsung iya. Aku yakin sekali Terry minta cerai sama Bang Yanwar karena tahu Bang Yanwar selingkuh sama Kemuning. Perempuan bermuka dua, pura-pura alim, padahal... Kamu yang benar aja dong kalau bicara. Pakai ini. Kalau mereka berselingkuh, kenapa sampai sekarang mereka belum kawin-kawin juga? Tahu nggak sih kamu? Bang Yanwar duda, Kemuning janda. Ya, mereka menunggu situasi dan kondisi yang tepat. Biasa kan? Takut reputasinya rusak. Nanti ketahuan dong kalau ada affair, habis cerai langsung kawin. Udah, sana berisik aja kamu. Ayo, sana, ganti pakaian kita berangkat. Biar Papa yang bicara dengan adikmu. Joyce,
Ini takdir. Bukan untuk ditangisi, tapi diikhlaskan. Tapi kenapa Mama mesti pergi dengan cara gini, Pak? Mungkin ini adalah cara yang terbaik menurut mamamu. Papa juga sedih. Papa juga menyesali keputusan yang diambil oleh mamamu. Tapi untuk saat ini, hal yang terbaik yang kita lakukan adalah berdoa agar arwah mamamu bisa diterima di sisi Tuhan. Tapi Jo nyesel, Pak, tinggalin Mama. Jo nyesel ke Jakarta, Pak. Joyce, tidak ada yang perlu disesali. Kamu kan tahu, Joyce. Lahir, jodoh, rezeki, dan mati itu di tangan Tuhan. Tapi Jo gak terima, Pak. Jo gak terima kehilangan Mama. Sudah, Joyce. Sudah. Sabar ya. Kenapa Mama tinggalin Jo, Pak? Om, Dinda ikut berduka cita ya. Saya turut berduka cita. Joyce, aku ikut berduka cita ya. Terima kasih, Din. Frankie, tambah ya, Frank. Turut berduka cita, Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, pada hari ini sama-sama kita saksikan bahwa saudara kita almarhumah Terry Howard binti Michael Howard telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya untuk kita yang masih hidup di dunia ini tidak ada sesuatu yang dapat kita berikan untuk almarhumah ini kecuali hanya doa yang dapat kita berikan, dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama Allah maafkan atas segala kesalahannya, Allah ampuni segala kekhilafannya. Mudah-mudahan juga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallama wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa najjina wa iyyaha waj'alil jannata ma'siwaha. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata 'alaiha wa 'ala jamil ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufari niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa dengan lu, Yos? Biarkan Ayah sendiri. Ayah mau sendirian. Gua cuma minta penjelasan. Kenapa lu semalam mendadak menghilang? Pagi ini lu gak masuk kantor. Taunya lu ada di sini. Apa ini? Gua pikir lu sudah bersih. Dia anak baik-baik. Anak baik-baik, Ki. Maksud lu Frankie? Terlalu rumit. Terlalu rumit. Apa yang harus Ayah lakukan, Ki? Ayah nggak mau kehilangan dia. Ayah sayang sama dia. Kenapa lu harus kehilangan Frankie? Lu kan sudah rela kehilangan proyek tener Rencamaya itu. Januar kan sudah menyerahkan anaknya sebagai upeti buat lu. Biar lu jadi kendor untuk mengejar tender itu. Jangan ngomong begitu lagi. Dulu, Ayah mesti menghindari ayahnya. Sekarang, Ayah mesti menghindari adiknya. Adik yang sangat dia cintai. Ayah takut. Ayah bingung. Ayah nggak mau kehilangan dia.
Kamu kelihatannya lelah sekali nih. Sebaiknya kamu pulang. Nggak apa-apa. Joyce masih nangis? Iya. Dia sangat dekat dengan mamanya. Dan dia juga sangat-sangat sensitif. Makanya dia paling sakit hati ketika Terry pergi dengan Mark. Dia sangat cemburu melihat keakraban Terry dengan Mark. Dia merasa ada yang mencuri kasih sayang dari Terry. Kapan-kapan suruh dia ke rumah. Biar ada teman. Kan ada Dinda. Dinda kemana? Sudah pulang sama Yudis. Akhirnya kamu restui juga hubungan mereka. Ning, sudah malam. Saya antar kamu pulang. Saya bawa kendaraan sendiri. Frankie sama Joyce pasti sangat kehilangan ibunya. Mereka baru aja datang dari Bali. Padahal sebelumnya mereka tinggal sama mamanya. Tapi nggak tahu kenapa mereka mutusin untuk tinggal sama Om Yanwar di Jakarta ini. Mungkin mereka nggak bisa nyesuaiin diri. Ya namanya juga baru ditinggal sama ibunya. Atau mereka merasa kehilangan teman-temannya kali. Mungkin juga. Tapi kata ibu, ibu. Malam Tante. Jam berapa ini? Yudis nemenin Dinda, Bu, sampai ibu pulang. Karena Tante sudah pulang, Yudis pamit dulu Tante. Permisi Tante. Bu, Dinda nganter Yudis dulu ya, Bu. Saya pulang ya. Besok saya jemput kamu ya. Jangan, Bis. Kamu kan lihat sendiri, mood ibu lagi jelek. Besok kita ketemu di kampus aja, ya? Ya deh. Kamu hati-hati ya. Hati-hati ya, Bis. Perempuan itu benar-benar sudah meracuni otak Abah. Masa istri Bang Yanwar meninggal, Abah bisa nggak hadir? Abah lagi main golf kali. Iya, tapi kan beritanya pasti sampai sana. Bang Yanwar kan tahu Abah ada di mana. Mungkin Abah nggak dapat pesawat. Kadang-kadang aku tuh nggak ngerti Fit sama abangmu ini. Masih aja suka ngebela orang yang jelas-jelas salah. Maksud kamu apa? Ya misalnya si Kemuning. Udah jelas dia itu selingkuh sama Bang Yanwar. Tapi tempo hari kamu bilang, nggak mungkin lah. Gosip lah. Sekarang juga kamu nggak percaya kan kalau si Pinkan itu juga udah ngeracunin otaknya Abah. Sampai seolah-olah Abah tuh nggak mau tahu lagi urusan keluarganya sendiri. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mi. Selamat pagi, Mi. Mi, Umi udah ngomong belum sama Abah soal Bang Fikar? Sudah. Berarti sekarang ada 3 wanita yang main dalam permainan ini. Kemuning, Pinkan, dan Umi. Tapi posisi Umi lebih kuat di sini karena Umi lebih senior dan Umi pasti lebih didengar dari yang lain. Dan yang lebih jelas, Umi itu istri sahnya Abah, iya kan? Tadi Abahmu bilang kalau dia pulang nanti akan menyelesaikan urusanmu.
Dan Abah juga bilang, kamu jangan ganggu abangmu dan Kemuning sekretarisnya. Tapi Umi, kapan Abah pulang? Pada waktu pemakaman Terry aja, Abah nggak hadir. Saya turut berduka cita. Terima kasih. Kenapa kamu nggak nelfon saya? Semua begitu tiba-tiba, begitu mengejutkan. Kami semua sibuk. Kalau begitu, saya nggak akan mengganggu kamu dulu. Biar kamu bisa menenangkan diri. Makasih. Ya. Oke. Bye. Bye. Halo? Toko bunga Puncak? Apa? Ibu Kemuning sedang online. Nanti kalau sudah selesai, suruh telepon saya. Oke? Iya. Terima kasih. Ada kiriman, Pak. Tolong ditandatangani. Apa ini, Pak? Pakai bahasa bunga segala. Apa kamu sudah lunasi semua hutang-hutang kamu sama dia? Hutang saya sama Bung Yos bukan hanya sekedar hutang uang, Pak. Tapi hutang budi. Cuman dia satu-satunya orang yang ada buat saya ketika semua orang pada sibuk dan gak memperdulikan saya. Dan pasti dia juga yang mengajari kamu untuk menjawab orang tuamu. Begitu kan? Bung Yos gak pernah ngajarin apa-apa kepada saya selain tentang kasih sayang, Pak. Kasih sayang? Kamu tahu nggak siapa dia? Dia sengaja untuk mendekati kamu karena tujuan bisnis. Dan dia juga sengaja ingin menjatuhkan nama dan reputasi Papa. Apa kamu tahu bahwa dia masih bujangan? Memangnya salah? Semua orang kan bebas untuk menentukan kapan dia menikah, Pak. Frank, memang tidak salah. Tapi kalau dia sering bergaul dengan lelaki muda, apakah itu tidak aneh? Jadi Papa menuduh saya dan Bung Yos? Bukan menuduh. Tapi, sudahlah. Yang penting, Papa tidak mau lagi kamu bergaul dengan lelaki buaya itu. Kamu tahu, Frank? Kuping Papa jadi panas mendengar omongan yang disebarkan tentang kamu. Katanya Papa menang tender karena kamu yang melicinkan bisnis Papa. Halo Frank. Mau pergi kemana, Jo? Menenangin pikiran. Mama baru aja dimakamin, lu udah mau pergi lagi. Apa pantas, Jo? Justru karena itu gue stres. Gue menenangin pikiran gue. Alasan aja. Papa tahu lu mau pergi. Gue udah minta izin sama Papa. Itu kan yang lo mau? Sama siapa lu pergi? Sama siapa lagi kalau bukan Malinda? Mau ikut nggak? Males ah. Nggak enak. Mama baru aja meninggal, masa kita hura-hura.
Enggak semua orang kesana tuh mau hura-hura, Frank. Asal lu tahu ya. Banyak orang kesana tuh cuma mau hilangin pikirannya, mau hilangin problemnya. Dengan dengerin musik dan mabuk-mabukan. Dengan melihat suasana, tahu? Bener nih, nggak mau ikut. Ya udah, gue pergi ya. Dah. Jan, sorry ya abang nggak bisa pulang. Karena mendadak kaki abah kesleo. Tapi bunganya udah keterima kan? Sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, mau bilang apa? Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tapi kaki Abah nggak parah kan? Ya, nggak seberapa sih. Untung ada pingkan. Kalau nggak ada siapa-siapa, pasti Abah udah masuk rumah sakit. Jalan aja udah nggak kuat kok. Aduh. Pelan-pelan dong. Tahan sedikit dong, Pi. Yan, kalau adikmu masih mengganggu mengenai surat-surat itu, suruh aja dia langsung telepon Abah. Aduh. Kalau ada Abah pulang nanti, Abah akan bicara banyak kok sama dia. Udah dulu ya. Tuh, sakit nih. Si Papi ini gimana sih? Bi. Iya, Pak. Anak-anak pada kemana, Bi? Kok sepi amat? Non Joyce belum pulang, Pak. Kalau Frankie? Frankie juga habis makan, lalu pergi, Pak. Ya udah, Bi. Ini semua gara-gara you, Wik. Sekarang, Frankie memusuhi Ai karena gosip yang lo sebarkan tentang bapaknya. Dulu kan Ai nggak tahu siapa Frankie itu. Tapi kalau lu suka sama si Frankie, itu bukan gosip kan? Sekalipun sekarang dia menghindar terus dari lu. Yup. Sampai kapanpun. Dia beda dengan yang lain, Wik. Dia anak baik-baik, polos, lugu. Sementara itu, Ai mengkhianatinya. Mengkhianati? Maksud lu mengkhianati bagaimana? Ai. Kenapa lu? Kita balik yuk. Yos, siapa sih perempuan yang tadi itu? Perempuan yang mana? Alah, jangan bohong deh sama gua. Lu kan ingin cepat-cepat pulang gara-gara melihat perempuan yang tadi itu. Wih, Ai nggak mau ngomongin soal itu, oke? Yuk, pulang. Dan Frankie, minumnya teh manis anget. Makasih, Mbok. Dalam, Den. Kamu nggak punya niatan untuk melanjutin kuliah kamu? Apa mungkin? Kenapa enggak? Saya nggak tahu. Papamu itu berharap banyak dari kamu. Papamu sering bercerita tentang kebiasaan buruk kamu. Terus terang, papamu sering mengeluh sama tante.
nggak tahu bagaimana caranya mengatasi kamu. Usahakan tinggalkan kebiasaan itu. Untuk apa sih buang-buang waktu? Maaf, kalau Tante bicara seperti ini. Enggak apa-apa, Tante. Saya justru merasa senang ada yang mengingatkan. Hidup yang kita jalani ini sangat singkat, Frank. Karena itu, waktu yang sangat singkat ini sebaiknya kita isi dengan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat nanti. Untuk itu, kamu harus bisa memilih mana yang baik kamu lakukan dan mana yang jelek kamu hindari. Kamu laki-laki, Frank. Satu saat kamu akan dituntut lebih banyak. Dituntut untuk bisa membahagiakan istri dan anak-anakmu. Dan kamu juga akan dituntut agar bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga kamu. Saya menyesal. Saya pengen berbuat sesuatu, Tante. Tapi saya nggak tahu. Apakah saya bisa? Kamu itu pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Yang penting niat dan kendali. Karena baik dan buruknya seseorang tergantung bagaimana kita mengendalikan diri. Insya Allah, Tante. Amin. Apakah mungkin saya masih diterima di kampus, Tante? Soalnya waktu saya di Bali, saya tidak memberitahu mereka apakah saya keluar atau... Berapa lama sih kamu ninggalin kampus? Sekitar 2 tahun, Tante. Tante yakin pasti bisa. Coba deh kamu urus. Kenapa? Apakah saya masih pantas, Tante? Orang belajar kan gak kenal umur, Frank. Papanya Dinda kembali ke kampus setelah 5 tahun di penjara. Kamu bisa bayangkan betapa sulitnya waktu itu. Semua orang mengejek karena papanya Dinda tahanan politik. Tapi papanya Dinda bisa selesai studinya. Jadi kenapa kamu harus ragu? Malu sama teman-teman seangkatan kamu. 2 tahun kan belum lama, Frank. Kayaknya Dinda datang tuh. Ada tamu. Malam, Tante. Dari mana, Din? Biasa, nganterin aktivis kampus. Oh iya, Frank kenalin, ini Yudis. Frankie. Yudis. Makasih ya, Frank. Saya yang mestinya berterima kasih. Saya jadi tahu bahwa selama ini saya hanya mementingkan diri sendiri. Dan gak ambil peduli dengan perkembangan zaman. Lain kali kalau punya waktu, gue pengen ngobrol banyak. Rumahnya nggak jauh dari sini kan? Kalau menurut tanya rumah gue sih gampang. Dari ujung jalan sana juga orang udah banyak yang tahu. Rumahnya Bung Yudis yang mana? Terkenal dong. Oh iya, pasti itu. Pokoknya yang mana paling banyak utangnya di warteg. Nah, itu dia orangnya. Gampang kok rumah gue. Tinggal tanya aja. Ntar gue dikasih sama orang. Oke. Ibu ngerti, kamu melakukan itu semua karena permintaan Om Yandar. Tapi apa salahnya sih ngomong dulu sama Ibu?
Berapa kali Ibu bilang, jangan terlalu jauh. Apa Ibu khawatir yang Dinda lakukan akan memperkuat dugaan Om Fikar tentang Ibu? Kalau memang Ibu nggak yakin perceraian Om Yanwar dan Tante Terry bukan karena Ibu, lalu mengapa Ibu melarang Dinda bergaul dengan Om Yanwar? Saya nggak ngerti apa maksud Ibu. Saya akrab dengan Om Yanwar salah. Saya dekat dengan Yudis nggak boleh. Dipasung aja, Bu, biar nggak bisa kemana-mana. Frank, adikmu mana? Di kamar, Pak. Masih tidur kali. Jam berapa dia pulang semalam? Nggak tahu, Pak. Terang aja kamu nggak tahu. Kamu sendiri pulang pagi kan? Papa mau kemana? Mau bangunin Joyce, sekalian kasih tahu aturan rumah ini. Biar saja, Pak, yang bangunin dia. Cuma banyak minum, Pak. Biasa. Bapak aja baru tahu. Bapak memang nggak pernah tahu kalau kamu suka kopi. Siapa yang ngajarin kamu? Papa. Di Bali itu aku suka minum, Pak. Mama aja tahu kok aku suka minum. Papa mau cobain? Mau nggak?